Ya, balik lagi sama gua di R20 Motovlog. Ya, di vlog kali ini gua mau ngebahas kemarin ya, first crash atau kecelakaan pertama yang dialami oleh motor GSX R150R yang kejadiannya terjadi di Lembang waktu hari Minggu kemarin pas San Mori. Waktu hari Minggu itu nggak ngerekam jelas itu, maksudnya gue lagi nggak ngevlog. Padahal gue di situ pertamanya udah ragu itu antara mau ngevlog atau enggak. Tapi gue malah milih pasang mounting tuh di bagian buritan atau pas di ujung motor di belakang itu. Nah kayak gini nih, ininya sedikit rekaman yang bisa gua rekam ketika GSX R150R itu crash. Ya, for your information, anjay. Ya buat ngasih tahu kalian aja ya. Jadi GSX R kemarin itu jatuh low side karena pertamanya dia posisi menikung atau lagi cornering. Dia lagi nikung dengan kecepatan mungkin sekitar 50 atau 60 lah. Nah di tikungan itu gue posisi dari bawah mau naik ke atas ke arah Gracia. Nah yang GSX itu bareng sama brand ambassador mereka yaitu Anindya Kaputri lagi touring bareng Suzuki Explore Lembang. Nah situ tuh awalnya dia nikung kecepatan lumayan tinggi. Dia pertama emang udah ngambil jalan orang, udah makan jalan orang. Tapi dia tuh jatuh gara-gara kaget di depan, karena di posisi tersebut gua posisi di belakang bus, dan emang bus kan kalau belok emang harus ada ancang-ancangnya. Jadi si bus tuh dia belok. Nah karena blind spot buat dari arah sana, jadi si rider GSX ini nggak ngelihat, dia nggak ngelihat gitu bahwa di situ tuh ada bus. Udah gitu dia nggak berusaha ngebangunin motor atau istilahnya ngangkat motor dari cornering gitu, karena dia buat biar ngehindarin biar nggak ketabrak bus. Nah ternyata ketika diangkat dia hampir keluar jalan ke rumput. Nah dia tuh crash. Dia berusaha nikung lagi biar nggak keluar jalur, tapi ternyata dia crash low side, jadi ban depannya selip. Udah gitu, terus dia tuh motornya cuman ke pinggir jalan doang, tapi si orangnya tersebut masuk ke saluran air di situ.
seketika di situ jadi ramai banget karena ada yang itu. Udah gitu teman-temannya langsung angkat si rider naik ke pinggir. Nah udah gitu dia tuh ketika habis crash itu dia masih nggak bisa ditanya gitu, jadi kayak antara sadar dan enggak gitu, tapi dia sadar, tapi dia nggak nyambung gitu kalau diajakin ngobrol. Kayaknya dia masih shock berat sih, tapi gua berharap sih ridernya nggak apa-apa, soalnya waktu itu berhubung jalannya udah makin macet, takutnya dia juga langsung dibawa pakai mobil pick up apa ya, pokoknya dibawa dulu. Ya, pokoknya dibawa dulu, diamanin dulu, diobatin dulu kayaknya. Ya gue berharap sih kejadian itu tuh nggak akan keulang lagi lah istilahnya, karena siapa sih yang mau lihat orang jatuh gitu. Dan yang gue sayangkan itu tuh motor bener-bener baru keluar dari dealer buat dipakai touring sama brand ambassadornya itu, karena kayaknya lagi event gitu, ada City Touring Explore Lembang. Kondisi motornya sih sepintas gue lihat si windshield depannya hancur sebelah karena low side kan, hancur sebelah. Cuman ya udahlah ya, motor istilahnya kan kalau motor bisa dibenerin gitu, masih bisa ya, kayak ini yang penting sih kayak apa maksudnya teh, jadi si motornya itu maksudnya masih bisa dibenerin lah seenggaknya. Kalau rusak juga masih bisa klaim asuransi dan sebagainya, tapi kalau nyawa kan nggak ada klaim asuransinya, maksudnya nggak bisa ganti nyawa. Pas dilihat sih kalau ngelihat, nah dan beruntungnya si rider tersebut selamat sih, masih hidup gitu, nggak kayaknya, cuman nggak ada luka yang terlalu yang fatal gitu. Soalnya kan dia cukup safety sih, pakai safety gearnya, dia pakai helm, pakai warpak yang jaket itu, terus dia pakai sepatu motor, sepatu buat naik motor. Jadi nggak begitu ini sih, nggak begitu. Terus dia pakai celana yang ada protektornya, jadi udah full protektor. Cuman ya tetep aja gitu sedih ngeliatnya. Gue tuh di posisi itu kaget, bener-bener kaget parah sih. Soalnya di situ tuh kejadian gue tadinya mau naik tuh mau kecepatannya agak tinggi, cuman karena di depannya ada bus, jadi kan nggak mungkin tuh gue ngebut kalau di situ ada bus. Nah gue tuh udah pelan-pelan, dari pertama gue udah ngeliat, wah nih orang udah makan jalan orang gitu, udah ngambil jalan orang. Terus dia nggak tahu di depannya ada bus. Motor yang crash tuh kalau nggak salah warnanya yang Triton Blue itu loh, yang livery MotoGP nya. Ya gua sih berharap si rider nggak apa-apa, itu yang paling penting, karena kalau duit kalau motor sih bisa dibenerin gitu. Pas di situ juga gua bareng sama Excel Motovlog. Jadi gua posisi lagi riding bareng sama Excel Motovlog. Pas naik tuh, ya itu pas naik dari situ ternyata ada crash. Kadang gua tuh nyesel gitu,
keputusan yang gue udah ambil misal, karena gue kan bimbang tuh antara mau ngevlog nggak, ngevlog nggak, ngevlog nggak. Gue tuh awalnya emang udah ragu antara mau ngevlog atau nggak usah, tapi si feeling tuh udah nggak usah lah, nggak akan ada apa-apa juga. Gue bukan nyari yang crash atau berharap pada yang crash gimana, tapi kan tetap aja gitu, jadi bisa jadi istilahnya jadi saksi. Gue bisa jadi saksi kalau pas ada yang crash gitu, jadi gue bisa tahu penyebab crashnya apa, dan gue apa namanya, gue nggak perlu, gue jangan melakukan kesalahan yang sama gitu. Soalnya emang di daerah situ sih rawan kecelakaan banget sih. Apa ya, gue sih berharap kepada rider gitu, sama rider lah. Gue juga mengintrospeksi diri sendiri dulu, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama gitu. Maksudnya jangan ngelakuin hal yang berbahaya kayak gitu. Apa, jadi gue saran sih ke kalian semua, kalau emang nggak bisa apa, belum terlalu mahir buat cornering atau buat nikung tuh, mendingan janganlah. Karena cornering itu butuh keyakinan dari diri sendiri. Seperti di video gue sebelumnya kan, yang apa, yang video gue yang diupload sebelumnya, yang cewek di bawah nikung, di situ ada momen dimana gue hampir keluar jalur gara-gara nikung ke kanan terlalu cepat. Dari situ tuh gue ngerasain nggak pede. Pertamanya nggak yakin kalau gue bisa buat nikung, buat makan tikungan itu. Tapi karena hal itu gue hampir crash, dan untungnya Tuhan gue, Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang sama gue, jadi gue masih selamat dan nggak ada apa-apa. Jadi menurut gue sih jadiin bahan pelajaran aja sih hal kalau ada crash yang kayak gitu. Dan untungnya, dan gue juga mau ngebahas gitu kritik-kritik orang-orang yang nyebut banyak rider tuh rider yang ke Lembang itu nyebutnya apa, rider itu arogan gitu, senangnya kebut-kebutan, sombong. Padahal enggak. Karena kejadian crash itu, yang pertama nolongin yang kejadian crash itu pasti sesama rider yang di sekitarnya. Jadi jangan salah tanggap gitu kepada ya kami selaku para rider gitu. Kamu ngebut apa? Kamu tuh sebenarnya nggak sombong gitu, atau nggak, inilah istilahnya. Kita tuh punya jiwa kemanusiaan juga. Si GSX ini kalau nggak salah tuh yang kemarin itu jadi first crash di Indonesia. Pertama kali GSX jatuh buat Indonesia ya.
GSX 150 sama GSX-S. Nah itu pertama kali jatuh. Jadi gue berharap ambil hikmahnya aja, ambil hikmahnya dari kejadian ini, dan gue harap next time orang-orang bisa lebih hati-hati lagi kalau mau nikung. Harus tahu situasi dan kondisi dulu. Jadi jangan asal main tikung-tikung aja. Nah, kalau yang keberanian tanpa dibarengi skill itu nggak akan jadi apa-apa ya. Karena di satu sisi kita memang butuh keberanian yang tinggi, tetapi di sisi lain kita juga butuh skill yang mumpuni gitu sebelum kita melakukan hal yang berbahaya itu, termasuk hal yang ekstrim itu sebenarnya kalau buat nikung kayak gitu. Jujur sih emang gue juga belum terlalu berani kalau buat nikung kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar nggak ada kejadian yang sama terulang lagi. Peace, bye.